Selamat pagi, Pak. Oh, ini lagi. Dr. Kezia. Iya, Kezia. Kembali Apa saya, kabar, Kezia? puji Tuhan baik, Pak. Baik. Ya, gimana, Kezia? Apa gerangan naik ke sini? Mau bicara apa? Eee, saya ingin bertanya aja, Pak, Apa itu? karena jadi saya pernah naik di room-nya orang gitu, mungkin ada suatu pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, jadi saya ingin Di roomnya bertanya gitu. Muslim? Iya, di room-nya Oke, Muslim. ya. Apa yang Muslim Saya tuh tanyakan? saya tuh bingung sama, tentang perjamuan sih, Pak. Jadi kenapa kita harus, menggunakan anggur gitu. Nah itu saya nggak tahu alasannya, karena sebelumnya juga saya nggak pernah bertanya dan nggak kepikiran sampai di situ gitu untuk mencari tahu tentang itu. Ya, karena itu yang digunakan oleh Yesus pada waktu melakukan perjamuan terakhir dengan murid-murid. Jadi kita hanya mengikuti saja tradisi itu. Karena waktu itu, kenapa ini? Ada visible pembatasan kenapa ini? Sebentar ya, saya banding dulu ya. Oke, baik. Sebentar. Oke, kita banding dulu. Oke, silakan lanjut lagi. Iya, pertanyaannya seperti tadi, Pak. Alasannya Karena waktu itu Tuhan Yesus membuat perjamuan itu juga dengan roti dan anggur gitu. Jadi kita hanya mengikuti saja seperti itu. Berarti karena memang tradisinya seperti itu ya, Pak, ya? Betul seperti itu. Oke, saya juga ingin bertanya, Pak, Satu-satu, gini. Kalau biasanya kalau Muslim bertanya begitu, harus ditanya balik seputar hal yang sama begitu. Oh, ditanya apa itu, Pak? Tentang itu juga. Jadi di dalam Al-Quran ada Isa meminta makanan dari langit yang turunnya makanan itu menjadi peringatan. Nah itu tanyakan sama orang Muslim, itu apa itu yang diperingati itu gitu. Seperti itu. Oke, begitu ya Kezia ya. Kita satu-satu kita undang yang lain, oke? Oke, terima kasih Kezia. Kita turunkan ya. Kenapa sih orang Kristen saat perjamuan selalu minum anggur? Apakah ini cuma tradisi, atau ada makna rahasia di baliknya? Dan kenapa banyak teman Muslim menganggap ini aneh, bahkan ada yang bilang, kok ibadah sambil minum-minum? Kalau kamu juga pernah bertanya begitu, tunggu dulu, jangan langsung menjudge. Karena jawabannya bukan soal minuman, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, dan bisa mengubah cara kamu melihat iman Kristen selamanya. Di video ini, kita akan bongkar apa arti roti dan anggur menurut Alkitab, kenapa anggur jadi simbol yang begitu penting, dan kenapa ini bukan soal mabuk-mabukan, tapi tentang sesuatu yang paling suci dalam iman Kristen. Jangan skip, karena di akhir nanti, kamu akan mengerti kenapa segelas anggur ini mengandung pesan terbesar yang pernah ada. Mari kita lanjutkan mendengarkan diskusi Edis dan Muslim berikut ini. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Ada ini Muslim nih teman-teman. Muslim tapi biasalah. Selamat pagi, Edis. Ya, silakan nyalakan kameramu. Ya, aman. Ya, gimana? Apanya? Gimana apanya? Boleh saya tanya ini? Boleh saya tanya? Boleh? Boleh, silakan. Kamu bertanya apa? Ini dalam Yohanes 6:53, 54, 55 itu. Apa? Bacakan. Sebentar ya, sebentar. Kalau Muslim biasa begitu teman-teman ya. Namanya pendeta, evangelis, Yonatan Nandar. Kalau Muslim memang ya kerjanya bohong aja. Tapi kan salahnya gitu, Des. Kristen kan boleh berbohong segala hal. Sebentar ya, ini. Nah, di mana dalilnya berbohong dalam segala hal? Nah, sebentar nanti ya, sebentar nih. Ini, Des, aku mau nanya ini nih. Dalam Yohanes 6, 53, 54,
ya sampai 55, 56. Dibaca Maka dulu. kata Yesus kepada mereka, sabar dulu. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, yang saya tanyakan, Edi sudah makan daging manusia belum? Sudah, di setiap hari Minggu kami. Minggu-minggu tertentu. Berarti wajib. Minggu-minggu tertentu kami memperingati perjamuan kudus. Wajib nggak nih Memperingati makan daging kami manusia? memakan dan meminum darah Yesus begitu. Dengan perlambangan Oke. roti dan anggur. Oke, saya tanya, kalau misalnya Bang Edis ini hidupnya di zaman Yesus, Bang Edis mau nggak makan daging manusia? Mau nggak makan dagingnya? Ya, makan daging manusia dan minum darahnya di situ, bukan Iya, mau makan tidak? gigit daging Yesus, bukan. Dan tidak minum darah Yesus, Ini kan bukan. tertulis Bang Edis. Ini kan tertulis loh. Iya. Gimana sih Abang Edis? Iya, tapi kan kita Bible itu kan bukan cuma itu. Iya. Dalam pertanyaan saya ini, kalau misalnya Bang Edis itu hidup di zaman Yesus, mau tidak makan dagingnya Yesus atau darahnya Yesus? Iya, makan Kan itu katanya. dagingnya Yesus, bukan dagingnya langsung dimakan, tetapi dengan roti dan anggur. Begitu. Jadi ini salah gitu. Nih, Enggak lagi ya. salah. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia. Di sini Bang Edis diperintahkan Bagaimana makan cara daging makan daging anak manusia itu? Oh, di sini tertulis gimana? Maka Iya. kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. No, Terus? gimana itu? Terus? Diperintahkan loh, makan daging anak manusia loh Bang. Oke. Sudah? Kalau sudah, balikan dulu kameramu. Ayo, Jangan jujur kabur-kaburan. Sudah Jujur, belum? Bang, jujur dong. Ayo. Sudah, balik dulu kameramu. Kenapa? Lama banget, Kok lama? lama. Kameramu dibalik dulu, pertanyaannya sudah. Kalau sudah biar saya jawab. Iya, jaringanmu nggak stabil itu Bang. Nggak stabil. Gimana? Nggak stabil. Stabil nggak Ya, stabil gimana, gimana? Baik. Di situ bagaimana Yesus berbicara kepada orang-orang banyak. Bahwa kalau kamu tidak memakan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak hidup, betul? Karena dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman, betul? Terus? Nah, pertanyaan saya, apakah Bible itu hanya itu? Jelas Apa? dong, hanya itu dong. Jadi Injil hanya Jelas itu? Hanya dua Jikalau kamu ayat itu? tidak makan daging anak manusia, kamu tidak bakal masuk Kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Itu kan jelas loh. Betul. Perintah loh. Pertanyaan saya sama Berarti kamu. betul Bang ya? Betul. Pertanyaan saya sama kamu, apakah Injil Yohanes itu hanya 2 ayat itu? Oh jelas. Ini kan perintah 53, 54, 55, 56 di sini. Dalam Coba kamu pahami dulu pertanyaan saya. Gini, makanya kan memang saya kan katakan susah nyari orang Islam yang waras begitu. Dengar. Dengan framing. Coba dengarkan pertanyaan saya. Banyak waras. Dengan framing, Bang. Kamu sudah bicara, saya diam mendengarkan. Bolehkah saya berbicara? Silakan. Baik. Coba dengarkan pertanyaan saya. Apakah Injil Yohanes hanya berisi 2 ayat yang barusan kamu bacakan? Iya betul. Nah, berarti kamu tidak waras lagi. Tidak waras. Ini kan jelas ya, kamu tidak waras. Gimana saya mau ngomong sama orang yang tidak waras? Gimana? Gitu. Dalam kisah ini, abang ini diperintahkan makan daging anak manusia. Iya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Sudah bisa saya bicara. Jangan kau bisukan. Tak perlu kau bisukan, tak perlu kau mati hidupkan mikrofonmu.
Jadi begini, saya kasih tahu, Bible itu atau Injil itu dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya kan? Ketika Yesus mengatakan dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman, bagaimana caranya? Apakah daging Yesus digigitin begitu? Nah, caranya ada dijelaskan. Yesus mengambil roti lalu memecah-mecahkannya, katanya, inilah tubuhku. Kemudian Yesus mengambil anggur dan berkata, inilah darahku. Jadi jelas, makan dan minum darah Yesus bukan berarti dagingnya digigitin dan darahnya diminumin kayak Dracula, kayak pengikut Muhammad yang meminum darah Muhammad. Ini gimana sih Anda? Udah? Gimana? Udah? Bisa saya nanya balik sekarang? Enggak, bisa saya apa? Enggak berani tanya balik kan? Gantian dong. Ya lanjutin. Gimana sih Anda ini? Ya sudah lanjutin. Kan Anda mengatakan tadi begitu, ya kan? Sekarang kan jelas saya gitu, silakan, ya kan? Silakan. Oke? Oke. Jadi, dalam 5:3, 5:4, 5:5, 5:6 ini kita baca dalam 5:4-nya. Barang siapa makan dagingku ya dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Berarti Bang Edis pengikut Sumanto. Sumanto. Iya kan? Iya jelas loh. Iya kan? Dalam 5:3-nya Bang Edis ini harus ya, makan daging anak manusia. Ya kalau kamu berpikiran demikian ya nggak apa-apa lah. Masa saya mau nyalahin? Namanya juga kamu masih Islam. Gimana? Kalau kamu sudah waras nggak mungkin kamu jadi orang Islam lagi. Gimana? Oh, itu saya yang waras. Nggak mungkin. Saya cuma manusia, Bang. Gimana sih Abang ini? Baik, gimana? Sekarang saya boleh mempertanyakan hal yang serupa dengan itu. Ya, terus gimana sekarang ini Bang Edis? Bang Edis mau tidak memperlakukannya gitu, makan daging anak manusia, mau tidak? Sudah, kami orang-orang Kristen dan Katolik melakukan yang namanya perjamuan kudus pada hari-hari tertentu. Nah, jadi dengar dulu. Kamu kan mau dengar penjelasan nih. Jadi biasanya pada hari-hari tertentu kami diberi roti dan juga anggur. Nah, roti itu merupakan lambang tubuh Yesus, kemudian anggur itu merupakan darah Yesus. Seperti itu. Itu jawaban saya. Masalah kamu mau bilang Sumanto apa ya? Kamu kan Muslim. Bentar, wajar Bang, aja kamu berpikir begitu. Gimana? Dulu Bang Edis, mau diulang lagi? Jauh gitu. Mau diulang lagi? Nah, bentar dulu Bang, di sini nih nggak ada perkataan perjamuan kudus, nggak ada Bang. Ada di ayat yang lain, di pasal yang lain. Makanya kan tadi saya bilang, Bible itu kan bukan cuman itu. Bible itu kan berisi dari Matius pasal yang pertama sampai Yohanes pasal yang terakhir. Udah? Itu isi dari Bible itu, bukan cuman dua ayat yang kamu utarakan. Udah? Udah? Oke. Kalau ada tentang perjamuan kudus dalam Yohanes 6, 5:3, 5:4, 5:5 ini, belum tikar semua tuh gereja Bang, yakin saya. Belum tikar semua tuh gereja itu, yakin saya. Pendeta panik semua tuh Bang. Coba silakan. Oke, baik. Begini, kalau misalnya kita itu ulang terus, nanti kita akan debat kusir di situ. Sekarang begini saja, apakah saya bisa bertanya kepada kamu pertanyaan yang serupa dengan itu gimana? Oh, berarti Anda ngakui ya? Abang ngakuin ya? Bang Sumanto akui ya? Akui gimana tidak? Nanti Anda saya tanya balik, Anda langsung meninggal gimana? Boleh? Iya, oke, boleh Abang bertanya ke saya. Aman itu, tapi baik, saya tanyakan balik. Baik. Di dalam Quran surat Bang, sebentar dulu Bang. Abang boleh bertanya. Ditanya balik langsung meninggal. Abang akui tidak? Akui tidak ini? Apanya? Abang orang Kristen itu pengikut Sumanto, aku tidak? Enggak lah. Di dalam pemikiranmu, di dalam pemikiranmu seperti itu, saya nggak salahkan. Kan namanya kamu Islam, kan nggak waras. Gimana? Saya loh, justru pengakuan Bible yang saya katakan. Begini Lemon, nanti kita debat kusir gini loh. Kita itu setuju untuk tidak setuju. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Setuju? Kok gitu? Berarti Anda nggak percaya Bible berarti? Ini kan perintah.
Mau debat kusir di situ atau bilang aja saya nggak berani ditanya gitu. Bilang. Silahkan bertanya. Baik, tapi saya tanya. ini. Baik, saya tanya. Aku tidak. Bang, aku Kok tidak. diulang-ulang terus gimana sih ini orang? Oke, lanjutlah. Baik. Karena Kristen ini ada nubuatan nggak apa-apa. Tanya aja lah. Baik, saya tanya balik sama kamu. Pertanyaan yang sama ya, pertanyaan yang sama. Di dalam surat Al-Maidah ayat 113, di mana Isa putra Maryam berdoa, "Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan-Mu." Jadi kalau kamu percaya dengan ayat ini, maka kamu akan percaya bahwa ada hari tentang atau peringatan tentang turunnya makanan dari surga. Dan itu diperingati oleh orang-orang yang ada di zaman Isa dan sesudah Isa. Betul? Udah Bang? Oke. Terangkan? Baik, silakan sebutkan umat yang sejaman dengan Isa dan sesudah dengan Isa yang memperingati hari turunnya makanan dari langit. Silakan. Ini kan? Iya. Al-Maidah Ini 114. Oh, bukan 13, 14 lagi. Al-Maidah 114. 14, oke. Ini yang berdoa di sini siapa? Apakah ini Tuhan berdoa? Isa berdoa. Ya, apakah Isa ini Tuhan? Kita nggak bahas Isa itu Tuhan atau enggak. Kita bahas mengenai Isa yang berdoa tentang adanya hidangan dari langit. Betul? Iya, saya paham pertanyaan abang, saya paham sangat saya. Apakah di sini yang berdoa Tuhan? Kok kamu lari ke sana? Yang saya bahas bukan Isa Tuhan atau enggak. Gimana sih? Kok kamu mendadak jadi bengak? Saya paham apa perkataanmu Bang. Saya paham. Apakah Isa ini Tuhan? Pertanyaan saya sama kamu apa tadi? Pertanyaan saya sama kamu apa tentang tadi? makanan yang turun di surga kan. Oke, coba makanan dari langit itu turunnya diperingati oleh orang-orang di zaman dengan Isa, sejaman dengan Isa dan sesudah Isa, betul? Iya. Oke, coba sebutkan peringatan mana umat yang memperingati turun makanan dari langit. Silakan. Iya, apakah Isa ini Tuhan menurut abang gitu? Kan tidak kan? Karena kan Islam ini Isa ini. Yaudah, kamu di bawah saja, tidur sana. Tidur kau di bawah sana. Ya, jadi gini teman-teman. Orang Islam itu kan disuruh beriman kepada Injil. Ketika mereka beriman kepada Injil, mereka akan ngerti isi Al-Quran. Karena mereka tidak baca Injil, makanya ya jadi botol. Apa kata Yesus? Ya, nenek moyangmu telah makan roti, ya, telah makan mana, tetapi mereka mati, ya kan? Tetapi apa kata Yesus? Inilah roti yang turun dari surga. Itu kan pernyataan-pernyataan Yesus di dalam Injil Yohanes. Ya kan? Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa yang makan, maka dia akan hidup. Nah, di dalam Al-Quran ada itu. Memperingati makanan yang datang dari surga. Dan itu diperingati oleh orang-orang sesudah Isa. Tapi apa itu jawaban orang Muslim? Mana tahu Muslim. Oke, kita lanjutkan kemana? Kita lanjutkan kembali. Ada sebentar ya. Kita kasih naik, ada Jenaira Salma. Oke, Jenaira Salma. Ya, silakan. Selamat pagi Bang Edis. Selamat pagi, silakan nyalakan kamera Bang. Bentar Dis, baru selesai mandi pakai baju 30 Oke, baik. Detik. Nanti datang lagi kemudian pakai baju ya Bang ya. Ini udah selesai. Oke, kita lanjutkan, ada Ichi Bugin.
Oke, Cibugin terpental. Kita kasih naik Adan Jiras. Yuk, silakan ya bagi yang berminat atau bagi yang berkompeten atau bagi yang suka begitu diskusi lintas iman. Halo, ya. Assalamualaikum. Dialog interaktif Bang tanya Edis. jawab Islam Kristen, silakan naik. Ya, silakan Jiras, nyalakan kamera Anda, Bang. Loh, mana? Nggak bisa lu kok lah. Bagaimana ini teman-teman? Oke, kita kasih naik ada Zulfan Matondang. Zulfan Matondang. Oh, ini salah ini. Malah yang naik Muhing. Sebentar, Muhing saya turunkan dulu karena tidak mencukupi followersnya untuk membuka kamera. Kita kasih naik ada Zulfan Matondang tadi, ya. Ya, selamat pagi Zulfan Matondang. Selamat pagi. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ah, malas pengecutnya kau. Banyakan mulutmu ngomongnya. Pengecut, banyakan mulut. Kok nggak nyambung abang ini disuruh nyalakan kamera, kok malah ngomongnya ke situ? Mulut cewek. Mulut cewek mulutmu. Kayak mulut cewek. Jadi mulutmu. cuma ngomong gitu. Jadi datang ke sini Iya. cuma ngomong gitu doang. Iya, baik-baiklah Oh, cara iya. ngomongnya. Ya udah Jangan kalau kayak cuma ngomong begitu cewek. doang, saya turunkan di bawah ya. Ayo, silakan. Bagi teman-teman yang suka diskusi lintas iman, yang berkompeten, memiliki ilmu, saya undang untuk naik dan kita diskusi santai di sini ya. Dialog interaktif Islam dan Kristen. Tanya jawab seputar Islam dan Kristen. Ya, silahkan ya. Saya berikan orang-orang Islam di sini panggung dan kesempatan untuk berbicara ya. Jangan kita ngomongin mereka di belakang, tapi mereka nggak kita undang. Seperti kerjaannya ulama-ulama mereka. Oke, Selamat pagi, Jen Naira Salma. Selamat. Tanpa kau suruh aku buka kamera, Dis. Iya, gitu dong. Baru keren. Ya, Jenera Muslim Bang. Muslim lah. Muslim. Bisa nggak Bang kita sejajar gitu Bang biar nggak tinggi sebelah. Mungkin Abang Oh, gini, kurang gini, Dis. terlalu dekat kayaknya Bang. Coba Gini, Dis. HP-nya turunin begitu. Turun. Naikin berarti. Coba HP-nya naikkan. Biar sama Bang posisi kita Bang. Gini, Dis. Bentar. Saya kayaknya yang perlu saya ini kan. Begini. Nah, itulah, Dis. Iya, ini HP-mu nunduk Bang. Jadinya HP begini nunduk. Oke, baik, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Dis, aku mau nanya, Dis. Boleh ya, Dis? Apa Ya? itu? Silakan. Tapi jangan merokok ya. Dis. Nanti kamu Iya, kena iya, ban sama iya. TikTok. Oke, Silakan. siap. Silakan. Apa betul Yesus itu berak, Dis? Pastilah namanya manusia. Mau Muhammad juga berak. Ya kalau Muhammad kan jelas dia nabi, Dis. Tapi kan kalau Yesus Bukan Yesus nabi. kan katanya Tuhan, Muhammad masa bukan berak? nabi. Nabi-nabian. Nah, gimana? Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Dis, kalau Muhammad itu kan nabi, kalau Yesus itu kan kalian bilang kan klaim itu adalah Tuhan. Masa Tuhan berak, Dis? Gimana ceritanya Tuhan berak, Dis? Baik. Apa bahasa Arabnya Tuhan? Allah. Nggak usah ketawa, Dis. Gimana Diskusi saya aja. mau serius diskusi sama kamu? Kamu saja tidak ngerti apa-apa soal bahasa. Sudah. Itu dulu pertanyaanku. Kenapa? Gimana caranya Yesus itu? Yesus kan katanya Tuhan. Kenapa dia? Tuhanmu saja berak, gimana? Gimana Tuhan Kau itu pikir berak? Tuhanmu Siapa? nggak berak? Tuhanmu Muhammad berak gimana? Aneh Mana kau ada ini. Muhammad itu Tuhan itu? Nggak ada. Makanya ku tanya sama kamu, bahasa Arab Tuhan itu apa? Bahasa Arab Tuhan kok Allah, itu namanya kau bengak. Gimana?
Oke, kau pernah dengar nggak bahasa Arab Rob? Ya Rob, Rob, ya. Robbi, pernah dengar? Ya, Rob. Itu Muhammad itu secara kaidah bahasa Arab, dia itu Robmu, Robnya umat Islam. Gimana Anda ini? Dan dia berak gimana? Itu adalah Rob. Karena kamu tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Gimana saya mau ngobrol sama Nabi kamu? wa Rasul. Muhammad itu Nabi wa Rasul. Nabi dan Rasul. Bukan. Seberapa dalam kamu mendalami agama Islam? Seberapa dalam kamu mendalami agama Islam? Sikit aja lah. Ya, makanya kamu nggak tahu apa-apa. Gimana? Aku tahu Muhammad itu adalah nabiku yang tidak disembah tapi dipedomani, diikuti. Nabi Muhammad itu menyuruh kita umat baik. Islam. Baik, kita hadapi bukan lagi diri orang-orang kita. awam ini. Baik, sebentar. Gini. Kau pernah lihat orang Kristen ke gereja? Ya pernah, bahkan tetangga aku ya gereja itu. Oke. Ketika kami di gereja, kami begini, ya Yesus, betul? Betul nggak? Ya nggak tahu, aku nggak pernah masuk tapi Dis. Iya kan nggak perlu harus masuk, masa kau nggak tahu? Masa kau tidak pernah nonton orang Kristen di gereja ngapain? Masa kau tidak pernah lihat di YouTube, di TV orang Kristen ngapain di gereja? Yang aku tahu joget-joget di dalam nyanyi-nyanyi. Iya, joget-joget, nyanyi-nyanyi, berseru-seru, memanggil-manggil Yesus, betul nggak? Ya. Lalu lewatlah kau orang Islam, bilanglah kau, jangan geber-geber gas, orang Kristen lagi nyembah Tuhannya, betul nggak? Betul nggak? Karena itu bentuk penghormatan kita terhadap agama lain. Iya betul. Jadi ketika ada orang Kristen di gereja, kumpul-kumpul di gereja, jingkrak-jingkrak, berseru-seru memanggil nama Yesus, kau lewat. Ketika kau lewat, bilang, jangan geber-geber gas, mereka lagi nyembah Tuhannya. Kau bilang itu bentuk menghormati. Nah sekarang, Ya. kalau misalnya orang Islam juga kumpul-kumpul di jalan, kemudian mereka joget-joget juga. Mereka memanggil-manggil Muhammad, ya Rasulullah, tung-tung-tung-tung-tung, pakai rebana, tung-tung-tung-tung. Muhammadku, dengarlah seruanku. Sekarang saya tanya sama kamu, jujur kamu. Orang Islam melakukan hal itu enggak? Melakukan. Maka sebentar, tenang. Ya, Makanya ketika saya lewat, saya bilang juga sama teman saya, jangan geber-geber gas, orang Islam lagi nyembah Muhammad. Jadi gini loh, kau itu mempertuhan Muhammad, kau menyembah Muhammad, kau menuhankan Muhammad, kau mengagungkan, memuliakan Muhammad. Masalahnya kau nggak ngaku kau itu mempertuhan Muhammad. Memang kita nggak mempertuhankan Muhammad. Walaupun mulut kau tidak mempertuhan, tapi kenyataannya orang Islam mempertuhan Muhammad. Bahkan lebih parah orang Islam mempertuhan Muhammad, kencingnya diminum, darahnya Muhammad diminum, ludahnya Muhammad jadi rebutan, keringat Muhammad harum semerbak kebun 1000 bunga. Pernah dengar nggak kamu bahwa keringat Muhammad itu harum semerbak 1000 bunga? Yang ku tahu darahnya harum. Iya. Karena memang ada. Iya, darahnya diminum, betul nggak? Kalau itu nggak tahu. Ya, karena banyak nggak taunya. Ya, sekarang aku fair dong. Apa yang aku nggak tahu, aku katakan nggak tahu di. Iya, maksudku begini loh. Maksudku begini. Kau bilang Tuhanmu Yesus berak, sementara Tuhanmu Muhammad berak, gimana? Iya, kalau kau katakan Nabi Muhammad adalah Tuhan. Iya, masalahnya kau Nabi tak Muhammad tahu adalah Tuhan itu apa. Apa Tuhan itu? Definisi yang Tuhan kau itu bilang apa? tadi, Rob. Muhammad termasuk Rob nggak menurut kaidah bahasa Arab? Tidak, dia adalah Nabi. Maka kau perlu dengar ini. Kau perlu mendengar para senior atau pendebat Islam kelas kakap yang mengakui Muhammad itu Rob. Kalau sekelas kamu yang nggak mungkin mengakui Muhammad Rob karena kamu tidak tahu apa-apa tentang definisi kata itu. Nih, coba kau dengarkan. Dengarkan ini.
pendebat-pendebat senior Muslim. Perhatikan. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Roh. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Roh kita. Nah, itu baru satu. Tahu Yusuf PI? Yusuf PI tahu nggak? Tahu. Nah, coba nih lihat pernyataan Yusuf PI, perhatikan. Untuk Edis bahwa PI mengakui 2 rob ya. Untuk Edis, bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya. Bahwa di Islam ada 2 rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat. Jadi kau itu punya 2 rob. Robmu yang pertama, robmu sebentar biar saya selesaikan. Allah itu robmu, Muhammad itu robmu. Nah, Muhammad ini berak dia Muhammad ini. Kau salah dalam menafsirkan kata rob itu. Rob itu kan bisa. Oke, apa definisi rob? Ya Tuhan. Ya udah, Muhammad secara kaidah bahasa masuk kata rob nggak? Tidak. Belajar dulu makanya. Gini loh. Oh, berarti fix ya. Berarti fix. Pertanyaanku simpel sebenarnya. Berarti fix Yesus itu berak. Oh ya jelas lah, namanya manusia masa kotoran. nggak BAB, namanya makan ya BAB, ya pasti buang air besar lah. Berarti Yesus Iya, adalah yang manusia. jadi Tapi yang Yesus manusia. Yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Kalian kan menyembah Yesus, berarti kalian menyembah manusia. Gini loh, yang saya tanyakan sama kamu tahu nggak definisi menyembah, definisi Tuhan? Apa sih menyembah itu? Ya kalian menyembah siapa? Tatanya dulu. Yesus. Enggak, saya tanya dulu apa menyembah maksud kamu itu? Enggak, jawab dulu. Yesus itu Tuhan. Orang kamu saja nggak tahu menyembah itu apa. Gimana kamu itu? Enggak, saya tanya dulu. Kalau saya tunjukkan dulu, ayatnya di dalam manusia Quran, sebentar, tenang. Kalau saya tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran, Allah menyuruh menyembah manusia gimana? Mana? Coba tunjukkan. Kamu banyak nggak tahunya, gimana? Nah, Allah menyuruh menyembah manusia. Baik, saya tunjukkan ayatnya Nah, ya. Allah menyuruh Oke, manusia. kamu punya Al-Quran di situ nggak? Enggak. Nih. Kamu nggak punya Al-Quran? Baik, punya Ada di Al-Quran. satu Islam, Dis. Baik. Sebentar, saya tunjukkan. Surat apa, Dis? Sebentar. Coba buka Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Al-Baqarah ayat 34. ya Apa di situ dikatakan? At-ta'murun nas yang mana, Dis? Oh, ini 43, sorry Dis. 34, sorry, Dis. Oke. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Cuma iblis yang nggak mau sujud kepada Adam. Oke, sekarang saya tanya, sujud itu bahasa apa? Ibadah, nyembah. Oke, ada nggak di situ disuruh? Menyembah. Di situ ada nggak disuruh menyembah manusia? Meninggal dunia, kau kan? Sujudlah kamu kepada Adam. Iya, Adam sujud manusia. itu bahasa apa, Bang? Ya, ibadah, seperti ibadah gitu, menyembah. Iya, berarti ada nggak di situ disuruh menyembah manusia? Beda kamu menafsirkannya. Nah, Nggak beda gitu, menafsirkannya lagi. Beda menafsirkan apa lagi, Salma? Sama seperti kita suruh sujud kepada ibu kita, ya kan? Sujud syukur, sujud kepada Terus ibu kenapa kita. kamu mempermasalahkan orang sujud kepada Yesus? Sementara di Quranmu aja sujud kepada manusia aja boleh. Oh iya, sudah jelaskan, berarti artinya aku sudah menemukan jawaban Anda bahwasannya Anda mengatakan Yesus adalah
manusia, dan kalian semua umat Kristen adalah menyembah kepada Yesus itu sendiri, yang mana Yesus sendiri itu adalah manusia. Lebih bagus sujud kepada manusia ketimbang sujud kepada batu. Ya sudah, tidak masalah. Yang saya tekankan adalah di sini bahwa umat Kristen menyembah manusia. Udah sampai situ aja, poinnya selesai. Dan orang Islam menyembah batu gitu. Tidak ada menyembah batu. Loh. Mana ada? Tidak. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kalau begini-begini sujudnya ke arah mana? Kiblat. Batu bukan itu? Ka'bah. Batu atau bukan? Ka'bah. Mulai main seret. Iya, batu. Ya, batu. Berarti kamu sujud-sujud kepada batu, betul nggak? Itu kan menyuruhkan umat Islam agar iya, artinya kamu bersujud kepada batu. Kalau saya bersujud kepada Yesus, kalau saya bersujud karena Yesus memiliki kuasa, karena dia hidup, gimana? Daripada sujud kepada batu, gimana? Ada-ada saja. Beragam ini ada aturannya, Dis. Yesus. Kita nggak ngomong aturan-aturan. Gini loh, pertanyaan yang kamu tanyakan kepada saya, itu saya balikkan kepada kamu. Kamu kan mempermasalahkan saya sujud kepada Yesus, sujud kepada manusia, betul? Sementara kamu sujud kepada manusia dan kepada batu, gimana? Nggak ada kita sujud sama batu, itu arahnya saja. Oke, tadi kamu bilang nggak sujud kepada orang tua. Iya. Salah nggak sujud kepada orang tua? Ya nggak ada salahnya lah. Nggak ada salahnya. Kata Muhammad salah, gimana? Enggak lah, kenapa? Gimana? Kata Muhammad sujud kepada manusia itu salah, nggak boleh. Itu kan bagian daripada adab kita terhadap orang tua, Dis. Muhammad emang kau kira Muhammad punya adab gimana? Baik, saya tunjukkan hadisnya. Gimana kamu? Saya tunjukkan. Tapi jangan jangan lari-lari dari omonganmu ya. Sebentar. Sabar ya. Ada hadisnya itu. Saya tunjukkan. Muhammad melarang sujud kepada manusia. Sementara Allah nyuruh sujud kepada manusia. Baik, kita tampilkan. Baik, kita tampilkan ayatnya. Saya balik dulu kamera saya ya. Supaya Anda mengerti nih. Oke, saya balik dulu kamera saya teman-teman. Lihat. Nih ya, lihat ya. Ini hadisnya nih. Ya, lihat nih. Ini hadisnya. Nabi Rasulullah SAW bersabda. Ini Arabnya, ini artinya. Ada iklan ini ya. Nih. Seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya, niscaya akan aku suruh seorang wanita bersujud kepada suaminya. Nih, seandainya aku boleh, berarti kan nggak boleh menyuruh seorang manusia bersujud kepada manusia lainnya. Ternyata menurut Muhammad tidak boleh. Gimana? Mau baca lagi yang benar, Dis. Aku masih coba lihatin dulu, Dis. Baca lagi. Baik, saya ulangin. Makanya belajar. Anda itu harus berguru kepada saya. Nih. Enggak, Dis. Nanti aku pindah Kristen kalau belajar sama kamu, Dis. Loh, sungguh nekat yang nyata. Nih, perhatikan. Saya balik nih. Ini bahkan ada gambar nih. Saudaraku, kita tidak boleh sujud kepada manusia. Dalilnya di mana? Sangat jelas dalam pelajaran tauhid. Manusia tidak boleh sujud kepada selain Allah. Baik itu kepada sesama manusia ataupun kepada yang selain manusia, baik kepada batu, pohon, matahari, dan seterusnya. Ini hadisnya nih. Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya, niscaya akan aku suruh seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Nih, nggak boleh manusia sujud kepada orang tuanya.
Makanya sungkeman. Kabur. Kabur. Makanya teman-teman, orang Islam itu nggak boleh sungkeman. Kalau ada sungkeman, namanya tapir. Baik, kita lanjutkan kembali. Banyak orang Islam yang ngerti. Makanya saya bilang bergurulah kalian kepada saya. Di dalam Bible nggak ada larangan menyembah manusia, nggak ada. Yang dilarang menyembah batu. Ya. Di dalam Bible, jangan engkau sujud kepada para allah-allah itu. Kepada batu, kayu, benda-benda langit, nggak boleh. Itu yang dilarang. Anda akan dapati di dalam Bible itu manusia sujud kepada manusia lainnya. Contoh, ketika ketika Yakub lari dari saudaranya Esau. Ketika dia pulang menjumpai Esau, baca itu dalam Bible, dia sujud menyembah kepada Esau, Yakub itu, karena dia ketakutan itu. Kemudian bagaimana Mephibosheth datang kepada Daud dan dia sujud menyembah. Bagaimana Abraham juga sujud menyembah kepada Bani Het ketika Abraham meminta gua Makpela untuk diberikan kepadanya sebagai kubur bagi istrinya. Nggak masalah. Menyembah manusia dalam Bible itu nggak masalah. Yang dilarang itu menyembah batu. Ah, itu. Ya. Yuk, kita lanjutkan kembali. Silakan ya, yang muslim-muslim boleh kalau kalian ajukan permintaan. Ya. Kita kasih naik, ada Dani. Silakan Dani. Silakan nyalakan kamera. Pagi. Sama. Ini Dani, ini teman lama saya, ini teman-teman. Yo, nyalain kamera Dani. Pak Dani ini teman lama saya, tapi biasanya kalau ngobrol cuman jidatnya doang yang kelihatan. Ini saudaranya Juma, teman-teman. Pakai masker, pakai kacamata, pakai kopiah. Dia sudah malu dilihat orang jadi orang Islam. Gimana Pak Dani? Apa kabar Pak Dani? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Ya, apa yang mau Anda sampaikan? Anda sangat populer. Saya hanya ingin menjelaskan sujud itu artinya menyentuh dahi ke tanah. Kalau tidak menyentuh dahi ke tanah itu namanya sungkeman. Jadi beda sujud kepada orang tua tadi sungkeman, tidak menyentuh ngomong-ngomong jangan cuman kacamata Anda jadi beda ke belakang. Agak mundur ke belakang terus. Nah, cuman jidat doang. Oke lah, kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah saja Pak Dani. Kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah saja. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini lihat nih diskusi Islam Kristen. Silakan tanya jawab, dialog interaktif ya. Khusus bagi orang-orang yang berminat saja, yang memiliki satu ketertarikan begitu ya, diskusi lintas iman. Kalau kamu sudah malu jangan memaksakan diri ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya, kita ingatkan kembali teman-teman. Program kita untuk mendirikan rumah apologet itu sudah semakin dekat teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport ya, yang bersama-sama ikut berpartisipasi dalam mendirikan rumah apologet ya. Kalau kalian punya partisipasi di situ, artinya rumah apologet itu adalah bagian dari milik Anda juga. Jadi suatu saat kalau Anda bermain-main ke sini, nanti akan saya tunjukkan inilah hasil daripada partisipasimu di situ. Seperti itu. Bagi yang pernah berpartisipasi. Kalau tidak pernah berpartisipasi sama sekali ya saya mau ngomong apa. Tapi kalau teman-teman punya partisipasi di situ, suatu saat kalau teman-teman main ke sini, saya akan tunjukkan kepada kalian. Silakan kalau kalian mau bermalam, mau tinggal di situ, silakan ya.
Tidak dalam waktu yang lama lagi ya teman-teman ya. Bukan dalam waktu yang lama lagi kita akan sudah mulai memperlihatkannya teman-teman. Di akhir tahun mudah-mudahan kita sudah selesai ya. Nah sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin ikut juga berkolekte atau memberikan persembahan untuk pembangunan rumah apologet kita di sini, teman-teman bisa ikut berpartisipasi berkolekte atau memberikan persembahannya yang tertera di layar. Teman-teman silakan tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, juga teman-teman bisa lihat di tulisan berjalan. Dan simpan itu ya teman-teman ya. Simpan risitnya atau simpan buktinya bahwa Anda pernah ikut berpartisipasi dalam kolekte pembangunan rumah apologet ini. Satu saat kalau teman-teman main ke sini, ada kesempatan main ke sini, teman-teman nanti akan saya tunjukkan. Inilah tempatnya seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Jadi kalau teman-teman suatu saat main ke sini tidak perlu nyewa hotel gitu. Silakan teman-teman bisa tinggal di itu ya. Ayo silakan kita lanjutkan kembali diskusi interaktif kita antara Islam dan Kristen. Kita naikkan ada Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi ini kayaknya udah sering naik ini. Ya, Ahmad Fauzi, silakan nyalakan kamera Anda. Siap, Bang. Bang, abang ada kipas atau gimana, Bang? Ya. Jangan dikipas, Bang. Mikrofon kalau dikipas begini, Bang. Itu, Bang. Siap. Suaranya jadi berisik. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, saya mau bertanya sama Bang Edis, bagaimana Baik, caranya silakan. supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, Bang? Bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Ini pertanyaan yang menarik dan ini juga menjadi PR besar saya, Bang. Begitu, Bang. Ya, jadi memang di dalam hati kecil saya, memang saya itu mempertanyakan begitu, Bang. Ya, mengapakah nabi-nabi atau orang-orang di dalam kitab suci itu kalau kita baca, mereka kadang ketika berdoa Tuhan itu bisa menjawab, terdengar suaranya. Tetapi kenapa pada tahun 2025 ini kok itu jarang sekali? Nampak-nampaknya ini kalau pikiran saya, tapi ini belum tentu juga benar. Nampak-nampaknya memang sudah langka orang-orang di tahun 2025 ini, orang-orang yang suci. Kayaknya Bang, ini menurut saya ya, kayaknya untuk berkomunikasi dengan Tuhan, supaya Tuhan mau berbicara kepada kita, nampak-nampaknya perlu yang namanya kesucian diri. Begitu Bang. Jadi kalau pertanyaan Anda tadi, bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, suara Tuhan bisa benar-benar berbicara kepada kita, nampaknya kita harus melakukan penyucian diri begitu Bang. Mungkin dengan doa puasa, seperti itu. Ya Bang, karena dalam hidup saya kan terpikir ya bahwa tujuan hidup ya cuma itu Bang, bisa menemukan Tuhan yang benar-benar Tuhan itu Bang. Iya. Seperti itu memang Bang. Memang pada awal-awal kekristenan ya, di awal-awal bagaimana Kristen ini terbentuk, betapa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus begitu. Ketika berbicara, Yesus menjawab. Tapi sekarang memang ya saya harus mengakui bahwa banyak gereja sekarang itu yang sudah kehilangan spirit yang dekat dengan Tuhan begitu. Gereja yang benar-benar kudus, yang dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Kalau itu harus saya akui. Gitu, Iya Bang, karena apa ya Bang, di dalam hati itu perasaan hidup itu nggak sempurna kalau belum ya itu bisa seperti itu Bang. Gitu. Ya. Saya juga barusan ya tadi saya ngobrol-ngobrol begitu ya tentang masalah ini. Gitu. Kenapa? Karena saya juga ngobrol dengan, kalau saya nggak live gini kan saya ngobrol gitu dengan seseorang mengenai masalah iman ini begitu. Kenapa murid-murid terdahulu itu bisa berkomunikasi dengan Yesus,
Dan Yesus menjawab begitu. Tapi kenapa kok gereja sekarang nggak ada yang penuh dengan roh begitu? Kenapa gereja sekarang itu sepertinya kehilangan kuasa penyembuhan, kuasa mujizat, kuasa seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula begitu. Seperti itu. Padahal tanda orang-orang Kristen itu sebenarnya itu mereka akan menumpangkan tangan di atas orang sakit dan akan sembuh, membangkitkan orang mati yang lumpuh berjalan seperti itu. Tapi kemana sekarang gereja yang seperti itu? Itu juga menjadi pergumulan saya gitu, internal di dalam diri saya gitu. Bisa nggak Bang, misalkan ya kita didatangi Tuhan yang benar-benar Tuhan itu lewat nyata maupun lewat mimpi gitu Bang? Ya itu juga Bang harapan saya. Keinginan saya adalah bagaimana supaya Tuhan berbicara dengan saya dalam mimpi. Itu doa dan pergumulan saya yang saya minta belasan tahun Bang. Tapi belum ada jawaban. Tapi apakah saya harus berhenti percaya? Ya enggak. Iya benar-benar. Begitu. Tapi ngomong-ngomong Anda Muslim? Ya untuk saat ini ya Bang. Nah kalau Anda Muslim jangan harap Allah mau berbicara kepada Anda. Ya makanya kan saya butuh belajar Bang. Kalau dalam agama Islam, Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu, mendapatkan firman dari Tuhan. Betul nggak? Iya. Nah menurut ajaran agama Islam, Muhammad itu Nabi terakhir. Setelah Muhammad nggak ada Nabi lagi, betul? Iya benar Bang. Jadi kalau ada orang Islam berdoa kemudian Allah memberikan jawaban atau Allah berfirman, otomatis orang tersebut akan dikatai tapir. Karena dia akan menjadi nabi setelah Muhammad. Betul? Ya. Logikanya kan kayak begitu. Iya. Betul nggak logikanya begitu? Coba sekarang saya tanya, Muhammad nabi terakhir nggak? Iya benar. Setelah Muhammad di dalam agama Islam boleh nggak ada nabi lagi? Setelah Muhammad itu kalau yang saya baca ya Bang, dalam sejarah itu katanya nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab gitu. Iya. Jadi di mana ada orang Islam mengaku mendapat wahyu dari Allah, Allah berfirman kepada dia, di detik yang sama orang tersebut harus dihukumi kafir. Oh gitu ya Bang. Tapi kalau dalam kekristenan Tuhan itu terus berfirman Bang. Terus dia berfirman, terus dia menyatakan rencananya, terus dia memberitahukan kepada umatnya begitu. Sama dan juga pencarian, Bang, di dalam dan pencarian saya adalah saya mencari suatu gereja di mana gereja itu melakukan tanda-tanda mujizat. Saya mencari gereja yang seperti itu. Di mana dia meletakkan tangan kepada orang yang sakit dan orang itu sembuh. Di mana dia meletakkan tangan di atas orang lumpuh, orang itu berjalan. Dan memang saya merasa bahwa kekristenan sekarang sudah dalam pengertian ya saya nggak mau bilang begini ya, tapi ini adalah fakta begitu. Gereja-gereja seperti itu memang sudah langka sekali dan saya belum ketemu. Tapi ya Bang Edis, selama saya lihat di live-nya Bang Edis itu, saya kok salutnya itu semuanya itu kompak semua sama Bang Edis gitu loh. Kompak gimana? Maksudnya familiarnya itu dapet gitu Bang. Itu yang saya salut itu Bang. Iya, kekristenan kan memang harus seperti itu, saling menguatkan. Iman itu kan naik turun Bang. Iya. Saya, Anda, dan orang-orang lain itu imannya pasti naik turun. Ketika ada cobaan menerpa, ketika ada ujian menerpa, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, kok tidak ada jawaban. Seolah-olah kita mempertanyakan. Gitu kan? Iya. Makanya Iya, kita harus punya yang namanya komunitas. Nah, di dalam kekristenan, komunitas atau persekutuan itu cikal bakal gereja. Gereja itu munculnya dari situ. Gereja itu adalah persekutuan, perkumpulan orang-orang percaya.
diibaratkan seperti bara api. Kalau kami berkumpul sesama dengan bara api, maka kami akan terus menyala. Tetapi ketika kami berpisah, maka ketika iman kami lemah, tidak ada yang menguatkan. Itu makanya gunanya persekutuan. Makanya kalau dalam Kristen itu ada yang namanya gereja atau komsel. Itu supaya kita ketemu, saling berbagi gimana perjalanan imanmu, ujian apa. Nah, ya sharing sama teman gitu. Kekristenan seperti itu, Bang. Iya, seperti apa ya, benar-benar dalam satu keluarga yang deket banget lah gitu loh, Bang. Iya, seperti itu. Oke, Bang. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ini Anda kok masih Islam ini? Ya itu, Bang, makanya kan saya kan pengen belajar juga kan sama Abang. Saya itu ikuti Abang udah ya lumayan lah gitu. Tapi gini, Bang, di dalam agama Islam itu Anda nggak boleh bilang Allah berfirman kepada Anda, nanti langsung dihukumi kafir. Nggak boleh. Kenapa, Bang? Loh, karena kalau Allah berfirman kepada Anda, maka Anda jadi nabi. Iya kan? Tapi dan kalau nabi terakhir itu hanyalah Muhammad. Iya, begitu. Tidak boleh ada lagi yang menerima wahyu. Wahyu sudah ditutup. Tapi sedikit yang saya tahu ya, Bang ya, walaupun itu ya sedikit ya. Itu kan pernah saya baca itu ada ayat yang mengatakan wa matatihim min ayatim min ayati rabbihim ila kanu anham uridi gitu, Bang. Iya, artinya jadi sesungguhnya Tuhan itu selalu berbicara dengan kita. Cuman kenapa kita tidak tahu? Karena kita itu berpaling, yang kita pikir hanya duniawi aja gitu, Bang. Itu yang saya tahu gitu, Bang. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang Al-Quran, Bang, yang dimaksud berbicara di sini berbicara bagaimana? Karena banyak juga, Bang, Tuhan berfirman kepada saya. Tapi kan nggak taunya itu cuman perasaan dia sendiri, nggak betul-betul berbentuk audio visual seperti itu, atau dalam mimpi, atau dalam sebuah penglihatan, gitu kan? Seperti itu. Karena gini loh, kalau kita bicara kekristenan, Tuhan itu kan benar-benar real begitu, ada gitu loh. Dan dia bisa kita ajak komunikasi. Karena di dalam Bible seperti itu. Ketika misalnya seseorang berdoa kepada Yesus, taruhlah misalnya Simon Petrus atau siapa berdoa kepada Yesus, kan ada jawaban. Yesus menampakkan diri kepada si ini, si itu. Ketika si ini, si itu berdoa, Yesus menampakkan diri seperti itu. Dan kenapa sekarang sudah jarang orang Kristen yang begitu? Ya, karena menurut hemat saya banyak gereja yang sudah kehilangan kekudusan. Begitu. Ya itu gereja menjadi ajang kumpul-kumpul. Banyak yang seperti itu, kehilangan spirit atau kehilangan rohnya gitu. Hanya itu, Bang? Ya, Bang. Terima kasih ya, Bang ya. Oke, sama-sama Ahmad Fauzi Knalpot. Terima kasih ya buat teman-teman ya di bawah ya. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Saya turunkan. Iya, ya. Nah itu kita bahas teman-teman dalam diskusi internal kita kekristenan. Ya, makanya kalau kita kumpul-kumpul gitu sesama Kristen, ya kita berbicara hal-hal seperti itu. Gitu ya, orang-orang yang kritis begitu. Ya. Saya punya, walaupun saya tidak terlalu dekat begitu ya, tapi anggota jemaat kami di sini begitu. Ada seseorang yang dia itu sudah lama sakit begitu, dan dia mempertanyakan iman begitu. Kenapa saya berseru-seru kepada Tuhan kok tidak ada jawaban dan lain sebagainya. Itu panjang ceritanya ya. Ya seperti itulah. Ya, jadi perlunya kita ngobrol satu sama lain sesama orang-orang percaya gitu mengenai iman kita. Apakah yang kita percaya ini adalah sebuah dongeng-dongeng belaka, ataukah yang kita percaya ini benar-benar real begitu. Itu kita
harus share satu sama lain ya, membagikan pengalaman dan pemahaman kita akan sesuatu yang sesungguhnya sangat dalam ini gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Kacong Fikri. Ini lama juga ini teman-teman. Cuman dia jarang datang. Ya, Kacong Fikri. Selamat siang, Dis. Selamat siang, Kacong Fikri. Nyalakan kamera. Gimana Kacong? Kabar Kacong? Ya, baik. Gimana kabar kamu, Dis? Kabar baik, Kacong. Gimana? Nah, gimana kabarnya? Silakan Kacong. Mau tanya, Dis. Apa itu? Yesus Silakan. itu utusan apa? Rob, Dis. Yesus itu utusan apa rob? Dua-duanya. Karena kalian berpikir Tuhan itu adalah sebuah zat. Nggak tahu zat apa, zat padat, zat cair. Kalau pikiran kalian Tuhan itu ya berarti bukan gitu loh. Kadang-kadang kita ini debat kusir di situ gitu loh. Yesus itu Tuhan apa manusia? Ya masalahnya kau pikir Tuhan itu zat padat, zat cair, zat ini yang nggak ketemu. Dis, utusan sama pencipta sama nggak? Beda. Nah, kenapa itu Yesus itu kok dikatakan pencipta sama kamu? Kalau baik. Yang dimaksud Yesus sebagai pencipta itu bukan kemanusiaan Yesus. Terus apanya yang? Nah, pertanyaan yang bagus. Baik, ini Anda membahas hal-hal yang dogmatika. Gini. Baik. Gini Kacong. Di dalam Bible dikatakan Kacong diajak ngobrol tapi kesana kemari. Gimana kamu tahu? Nanti saya jelaskan. Terus. Begini Kacong. Jadi Bible berbicara begini, pada mulanya adalah firman. Oke? Atau logos bahasa Yunaninya. Logos itu bersama-sama dengan Elohim. Kalau saya bilang Allah, nanti kalian bilang Allah. Saya bilang aja Elohim. Logos itu bersama-sama dengan Elohim, dan logos itu adalah Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh sang logos itu. Dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari semua yang telah dijadikan. Nah kemudian ayat 14-nya. Logos itu telah menjadi manusia. Dan dia tinggal di tengah-tengah kita dan seterusnya. Tenang. Pertanyaanmu begini. Biar kirain. Baik, pertanyaanmu begini. Takut ada yang nggak ngerti. Ya, karena kamu mempertanyakan hal-hal yang bersifat dogmatika dan hal-hal yang bersifat kosmik. Jadi kita ini berbicara dogma. Walaupun saya nggak suka bicara dogma karena nggak akan ketemu. Gini. Jadi di dalam Bible, firman itu menjadikan segala sesuatu, menciptakan langit dan bumi. Tetapi apakah yang dimaksud menciptakan langit dan bumi itu adalah dagingnya Yesus, manusia Yesus itu yang dilahirkan oleh Maria? Jawabannya enggak. Karena daging atau manusia Yesus itu baru ada ketika dilahirkan. Tetapi kalau berbicara mengenai Yesus yang sebagai sang firman itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Yang ngasih nama Yesus itu siapa, Dis? Pertanyaanmu lari-lari lagi. Tadi kau coba satu dulu pertanyaanmu, jangan lari kemana-mana. Gini, Dis, Tuhan kamu itu kan dilahirkan, ya. Tuhanmu juga dilahirkan, kacau. Tuhanmu itu dilahirkan juga. Muhammad Tuhanmu dilahirkan. Muhammad itu sudah jelas itu bukan Tuhan, Dis, utusan. Nah, inilah kau botolnya di sini nggak sembuh-sembuh.
Kacong. Sudah banyak, sudah. Kacong, tenang dulu Kacong. Coba kamu, biar saya bikin dulu kamu waras. Di dalam Quran ada nggak huruf Tuhan? T. Ya nggak ada itu yang bahasa Arab, Dis. Terus kenapa kamu nanya-nanya soal Indonesia, Tuhan? Terus kenapa kamu bilang Muhammad bukan Tuhan? Ini kan bahasanya Kamu ini kan nggak ngerti kan nggak ngerti. Kenapa sebetulnya. kamu bilang Muhammad bukan Tuhan sementara nggak ada Tuhan dalam Quran? Ini kan udah kunci di dalam Islam ini kan gini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Ya kalau kau ngomong gitu ngapain kau naik ke sini? Kalau kau ngomong seperti itu ngapain kau ke sini, Kacong? Bahwa Nabi Muhammad itu sudah utusan, bukan Tuhan, bukan pencipta Nabi Muhammad itu. Yang bilang Muhammad pencipta siapa, Kacong? Botol? Yang bilang dia pencipta Ya, siapa? itu. Saya bilang dia Tuhan bukan pencipta, Botol. Tuhan itu apa artinya? Makanya saya tanya kamu, Tuhan itu bahasa Indonesia, Kacong. Di dalam Al-Quran nggak ada kata Tuhan. Bahasa Indonesianya Tuhan itu pencipta. Emang Quran bahasa Indonesia? Yang gimana kamu ini, Dis? Gimana? Kamu pintar. Apakah tapi Quran goblok berbahasa kamu Indonesia? Kamu ini pinter tapi goblok, nggak bisa mikir panjang kan? Gitu. Kacau. Saya tanya dulu sama kamu. Apakah di dalam Al-Quran ada huruf Tuhan? Tuhan, ada nggak huruf Jelas itu? tidak ada. Tidak ada. Jelas tidak ada, cuma. Oke, terus kata yang diterjemahkan jadi Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya Tuhan itu Rob sebetulnya. Oke, Rob. Rob. Apa arti Rob itu? Rob. Arti Rob. Mencret. Udah kau di bawah sana. Udah kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Kenapa orang Kristen kalau perjamuan selalu minum anggur? Apa ini cuma kebiasaan, atau ada makna yang lebih dalam? Banyak teman kita yang muslim mungkin bilang, loh, kok ibadah sambil minum-minum? Kalau kamu juga pernah penasaran, jangan skip. Karena jawaban ini bisa mengubah cara kamu melihat iman Kristen selamanya. Pertanyaan ini sebenarnya wajar banget. Karena buat banyak orang, anggur itu identik dengan alkohol, pesta, bahkan mabuk-mabukan. Jadi ketika mereka lihat orang Kristen minum anggur di gereja, reaksinya sering, ini gimana sih? Katanya ibadah, kok malah minum anggur? Dan jujur, kalau kita nggak tahu maknanya, kita pun bisa salah paham. Tapi faktanya, ini bukan soal minuman, ini soal pesan besar yang Yesus sendiri tinggalkan buat pengikutnya. Coba bayangkan 2000 tahun lalu, malam sebelum Yesus disalibkan. Dia duduk bareng murid-muridnya untuk makan malam terakhir. Saat itu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu Yesus mengambil cawan berisi anggur, dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, dari sinilah semua dimulai. Roti dan anggur jadi simbol yang sangat penting. Sekarang kita masuk ke pertanyaan inti, kenapa Yesus memilih anggur? Kenapa nggak air putih, jus, atau susu? Jawabannya ada dua alasan besar. 1. Anggur melambangkan darah Yesus. Dalam iman Kristen, darah itu simbol kehidupan. Yesus bilang, ini darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Artinya, dia rela memberikan hidupnya untuk menebus dosa manusia. Anggur, dengan warnanya yang merah, jadi lambang yang paling tepat untuk itu. 2. Anggur dalam budaya Yahudi itu suci. Jangan lupa, Yesus hidup di budaya Yahudi. Dalam tradisi mereka, anggur sering dipakai dalam upacara keagamaan, termasuk Paskah Yahudi. Jadi Yesus menggunakan sesuatu yang sudah punya makna rohani mendalam, lalu memberinya arti yang jauh lebih besar. Jadi bukan soal, wah enak nih minum anggur, tapi ini lambang pengorbanan Yesus. Sekarang ada pertanyaan klasik, apakah orang Kristen jadi mabuk waktu perjamuan? Jawabannya, enggak. Kenapa? Karena yang diminum itu biasanya cuma satu tegukan kecil, sekadar simbol, bukan untuk bikin teler. Bahkan di banyak gereja,
bukan anggur yang memabukkan, tapi anggur perjamuan biasa. Jadi nggak ada acara mabuk-mabukan. Tujuannya bukan untuk minum, tapi untuk mengingat. Ini yang sering kita lupa, perjamuan bukan ritual kosong. Ini adalah cara Yesus bilang, "Aku mengasihi kamu. Aku rela mati untuk kamu." Setiap kali orang Kristen makan roti dan minum anggur, mereka lagi mengingat, Yesus sudah memberikan hidupnya supaya kita punya hidup yang kekal. Ini bukan soal minum, ini soal cinta yang paling besar. Kalau ada teman kita yang Muslim bilang, "Kok aneh sih minum anggur di ibadah?" Kita bisa jawab dengan sederhana, ini bukan buat mabuk. Ini lambang darah Yesus yang menebus kami. Karena dalam iman Kristen, tanpa pengorbanan Yesus, nggak ada pengampunan dosa, jadi setiap tegukan kecil itu, sebenarnya pengingat akan kasih yang luar biasa. Setelah tahu maknanya, setujukan kalau ini sama sekali nggak aneh. Sekarang kamu tahu jawabannya, kenapa orang Kristen saat perjamuan minum anggur. Bukan karena mau bersenang-senang. Bukan karena suka alkohol, tapi karena Yesus sendiri yang memerintahkan ini sebagai peringatan akan pengorbanannya. Setiap kali kita melakukannya, kita bilang, "Yesus, kami ingat Engkau. Kami hidup karena kasih-Mu." Kalau penjelasan ini bermanfaat buat kamu, jangan berhenti di sini. Ada banyak hal tentang iman Kristen yang mungkin kamu penasaranin, dan kita akan bahas semuanya di channel ini. Jadi tekan tombol subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke temanmu, supaya mereka juga tahu, bahwa di balik segelas anggur ini, ada cerita kasih yang mengubah dunia.